Ini kok kopi sama korannya. Iya, makasih ya Bu. Minum dulu Pak kopinya. Oh iya. Kopi apa macam apa ini? Kok pahit? Aduh, udah dibuatin. Bonekanya lucu ya. Ih, lucu deh bonekanya. Aku punya aku punya aku punya aku punya aku punya aku punya aku. Kakak. Wah, kakak udah pulang ya. Ayo main yuk. Berisik banget. Ayo Kak main. Diam nggak? Main Kak. Kakak. Ih, kakak nggak mau main sama kita. Udah kita main sendiri aja. Ini kan boneka aku. Boneka aku. Aku. Aduh, bulan ini tagihannya banyak banget sih. Ada tagihan listrik, tagihan itu, belum lagi bayar SPP. Aduh, SPP letterku banyak banget lagi belum aku bayar. Belum lagi mereka tuh ribut. Ada apa sih sebenarnya? Sora, itu Kak Sari nggak mau Apaan? diajakin main. Apa sih Itu Kak kamu? Sere ambil boneka aku, bantuin aku dong Kak. Stop. Aduh, makin pusing banget kepala aku. Belum lagi ini ada tagihan. Kamu ribut, apa sih sebenarnya? Kak, bantuin aku ambil boneka. Boneka apa sih? Itu yang diambil Kak Sere. Apa sih ini atau sebenarnya nggak bisa. Kamu bantuin aku. Mau? Ibu. Bonekanya lucu banget. Ada apa sih ribut-ribut? Kakak, harusnya kamu tuh salin dulu, ganti baju dulu. Apa sih Bu? Ntar Adek, dulu. adek Siri sama adek Sere nggak boleh seperti itu. Harusnya mainannya berbarengan. Adek yang ngajakin ribut ngambil boneka kakak. Enggak, ini kan boneka Ade. Ini kan boneka Siri, Bu. Punya aku. Punya Kakak. Siri. Punya aku. Seharusnya mainnya bareng. Kakak Iya. tuh harusnya mengalah. Iya, harusnya Kak Sere ngalah sama Siri. Apa sih punya aku? Punya Bermain Siri. bersama. Punya aku. Ibu. Aduh, keadaan rumah tidak tenang. Biaya bayi juga banyak. Ditambah masalah di luar rumah juga ada. Ibu aku mau bayar ini. Banyak banget yang belum aku bayar. Aku mau minta uang. Aduh, apalagi sih ini? Udah sekarang bawa kantor polisi. Ayo, bawa kantor Sebentar. Kenapa sebentar, Bu? Kan jahat. Anak-anak kalian udah tahu belum sih kalau kita mau bahas materi apa hari ini? Organ reproduksi. Iya, betul. Kita akan membahas tentang organ reproduksi. Nah, untuk organ reproduksi ini tentunya kan buat perempuan dan laki-laki dong ya. Nah, sebelum itu, kayaknya saya lihat ada yang nggak fokus. Kamu yang di sana? Kamu dari tadi nggak dengerin saya ngomong. Bentar, Bu. Ini dikit lagi menang, Bu. Letakkan HP-nya atau saya sita HP kamu. Bentar, Bu. Tanggung. Tanggung-tanggung apa sih? Siapa nama kamu? Sari. Nanti saya laporin ya kamu guru BK atas tingkah laku kamu yang kayak gini di kelas. Jangan diulangi lagi. 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Gimana, Bu? Saya mau cerita Bu. Tadi ada anak ya Bu, berani-beraninya main game di kelas saya. Capek saya Bu. Siapa dia? Dia Sari Bu dari kelas 9C. Nanti tolong ya Bu diteleponin orang tuanya. Bilang kalau anaknya itu main HP di kelas. Kan udah ada peraturan kalau di kelas nggak boleh bawa HP. Oke. Saya hubungi orang tuanya segera. Ya beneran ya Bu?
Terima kasih. Oke, makasih ya Bu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar dengan ibunya Sari dari kelas 9C. Iya Bu, benar. Saya izin menyampaikan ya Bu. Sebelumnya saya dari SMP Nusa Bangsa izin menyampaikan bahwa anak ibu bermain HP saat jam pelajaran Bu. Apakah benar Ibu? Benar, saya tadi dapat laporan dari salah satu guru bahwa Sari bermain HP saat jam pelajaran. Oh, seperti itu Bu. Berarti nanti saya akan memberitahukan pada anak saya Bu. Terima kasih Ibu. Ya, mohon disampaikan ya untuk tidak bermain HP saat jam pelajaran. Ya, baik Bu. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, si Sari kenapa lagi sih? Bermasalah apa lagi sih? Pusing aku. Lagi ngapain nih? Kakak, jangan gangguin aku masih ngerjain Iya, PR. bentar. Kak, jangan ganggu, Kak. Iya. Kakak. Aduh, punya anak kok banyak masalah semua. Yang pertama, copet. Yang kedua, suka main game dan ditelepon sama gurunya. Yang ketiga sama yang keempat ribut terus. Belum lagi yang bayi banyak keperluan. Belum lagi bapaknya juga pengangguran. Berarti ini semua salah aku. Kenapa nggak kabel dari dulu ya? Jadi, gambaran video tersebut merupakan video keluarga yang tidak melakukan KB. Kalau tidak melakukan KB, banyak sekali permasalahan yang muncul. Apa itu sebenarnya KB? KB menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Jadi singkatnya, KB itu merupakan upaya untuk merencanakan jumlah dan jarak anak agar tidak menjadi bumerang bagi keluarga di masa depan. Kemudian ada jenis-jenis metode kontrasepsi. Yang pertama ada pil KB. Pil KB merupakan pil yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Dikonsumsi selama 21-28 hari. Nah, untuk penggunaannya, pil KB ini harus dikonsumsi secara rutin. Apabila tidak dikonsumsi secara rutin, dapat meningkatkan terjadinya kehamilan. Baik, selanjutnya untuk efektivitas dari penggunaan KB sendiri ini 92-99%. Nah, keuntungannya yang pertama ini mengurangi rasa nyeri akibat dari menstruasi. Kemudian mudah digunakan karena mudah juga ditemukan di apotek maupun fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian dapat mencegah anemia dan mengurangi resiko kanker ovarium. Nah, untuk efek sampingnya dari penggunaan KB ini ada pendarahan saat jeda masa haid. Kemudian pada awal penggunaan ini, pil KB dapat menimbulkan rasa pusing dan mual. Yang kedua ada tubektomi atau metode operasi wanita atau yang biasa disingkat dengan MOW. MOW adalah kontrasepsi mantap yang dilakukan oleh wanita yang tidak menginginkan anak lagi. Cara kerjanya yaitu menghambat perjalanan sel telur sehingga tidak dapat dibuahi oleh sel sperma di tuba falopi. Tingkat keberhasilannya yaitu cukup tinggi, sekitar 99% atau cukup efektif. Keuntungannya, yang pertama bersifat permanen, yang kedua tidak mengganggu hubungan seksual, yang ketiga tidak ada efek samping jangka panjang, dan yang keempat efektivitas langsung setelah dilakukan sterilisasi. Lalu kerugiannya harus dilakukan pembedahan. Kontraindikasi, yang pertama penyakit jantung, yang kedua penyakit paru-paru, yang ketiga turunnya rongga dada atau hernia diafragmatika, dan yang keempat turunnya tali pusar atau hernia umbilikalis. Kita dapat melakukan tubektomi pertama di rumah sakit, yang kedua di PKM atau KKB dengan orang yang ahli dalam tubektomi. Jika didapat masalah, harap melakukan kunjungan ulang di tempat
fasilitas pelayanan terdekat seperti di rumah sakit atau puskesmas. Yang ketiga ada vasektomi atau metode operasi pria atau yang biasa disingkat dengan MOP. MOP adalah kontrasepsi mantap yang dilakukan oleh pria yang tidak menginginkan anak lagi. Cara kerjanya yaitu menghambat perjalanan sel sperma pada vas deferens sehingga tidak dapat membuahi sel telur di tuba falopi. Untuk tingkat keberhasilannya cukup tinggi yaitu sekitar 99% atau cukup efektif. Untuk keuntungannya, yang pertama bersifat permanen, yang kedua tidak mengganggu hubungan seksual, yang ketiga tidak menyebabkan kematian atau mortalitas, dan yang keempat pasien tidak perlu dirawat di rumah sakit. Untuk kerugiannya, yang pertama harus dilakukan pembedahan, yang kedua harus menggunakan kontrasepsi lain seperti kondom sehingga atau saat sel mani menjadi negatif, dan yang ketiga tidak dapat dilakukan oleh orang yang menginginkan anak lagi. Untuk kontraindikasi, yang pertama peradangan pada kulit atau jamur pada daerah kemaluan, yang ketiga peradangan pada alat kelamin pria, yang ketiga penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, dan yang keempat hemofilia atau pembekuan darah. Untuk efek samping, yang pertama timbul nyeri, yang kedua abses pada luka, dan yang ketiga pembengkakan pada kantung biji zakar karena perdarahan atau hematoma. Untuk kita dapat melakukan vasektomi ini pertama di rumah sakit, yang kedua di puskesmas atau klinik KB dengan orang yang ahli dalam vasektomi. Jika dilakukan atau jika terdapat masalah, harap untuk melakukan kunjungan ulang pada fasilitas pelayanan terdekat seperti rumah sakit. Dan catatannya, untuk vasektomi dan tubektomi harap untuk berdiskusi dengan pasangan karena vasektomi dan tubektomi ini bersifat permanen sehingga jika sudah melakukan tubektomi atau vasektomi tidak dapat mempunyai anak lagi. Kemudian yang selanjutnya ada implan atau susuk KB. Implan atau susuk KB ini berbentuk seperti korek api yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas. Kemudian secara perlahan melepaskan hormon progesteron. Nah, untuk tingkat efektivitasnya yaitu 97-99%. Artinya cukup efektif dalam menghambat terjadinya ovulasi. Adapun keuntungan dari susuk KB atau implan yaitu tidak perlu mengingat-ingat dan masa pakainya jangka panjang yaitu 3-5 tahun. Nah, untuk pemasangan yang tepat yaitu pada saat haid atau 1-2 hari setelah menstruasi. Kemudian efek sampingnya yaitu gangguan siklus haid, keluar bercak darah atau perdarahan yang lebih banyak selama menstruasi, pembengkakan dan nyeri, serta terjadinya pusing dan mual. Namun hal ini jarang terjadi dan adanya perubahan berat badan. Yang berikutnya ada IUD. IUD atau intrauterine device adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim. Bentuknya bermacam-macam, terbuat dari plastik, plastik dililit tembaga atau tembaga bercampur dengan perak yang dapat berisi hormon. Pemakaiannya pada saat menstruasi menjelang berakhir. IUD ini penggunaannya bisa sampai 10 tahun dengan tingkat efektivitas yaitu 99%, artinya cukup efektif. Adapun keuntungannya yaitu praktis dan ekonomis, tidak harus mengingat seperti pil KB, tidak mengganggu pemberian ASI, dan kesuburan dapat segera kembali jika dibuka. Namun, IUD ini dapat keluar sendiri jika ukuran IUD tidak cocok dengan ukuran rahim pemakai. Efek sampingnya, terjadi perdarahan yang lebih banyak dan lebih lama pada masa menstruasi, keluar bercak-bercak setelah 1 atau 2 hari pemasangan, nyeri selama menstruasi, dan keputihan. Untuk pelayanan IUD ini dapat dilaksanakan di rumah sakit, puskesmas, klinik, dokter atau bidan swasta. Kemudian kondom adalah alat kontrasepsi berupa sarung karet tipis yang digunakan menampung cairan sperma pada saat pria berejakulasi. Keuntungannya murah dan mudah didapat. Yang kedua, dapat digunakan sendiri. Yang ketiga, mencegah penyakit menular seksual. Efek sampingnya alergi terhadap karet sehingga harus penyediaan. Tingkat keefektifannya 80-95%. Nah, jadi itu adalah jenis-jenis dari KB yang ada. Dengan menggunakan KB, hal ini akan mendatangkan banyak manfaat bagi keluarga, baik bagi sang suami maupun bagi sang istri. Manfaat KB bagi keluarga diantaranya, yang pertama, menjaga kesehatan dari organ reproduksi.
untuk si ibu atau si istri akan mengurangi risiko dari kanker rahim dan kanker serviks. Hal ini dibuktikan dengan penelitian di Institut Scatula de Oncología di Spanyol yang membuktikan bahwa dengan menggunakan IUD dapat menurunkan risiko terjadinya kanker rahim dan kanker serviks. Lalu bagi pria, hal ini dapat meningkatkan kesehatan dan memberikan dukungan support kepada sang istri. Manfaat yang kedua, menurunkan angka kematian akibat kelahiran. Hal ini karena dengan menjaraki dari kelahiran tersebut akan memberikan waktu bagi sang ibu untuk beristirahat dan reda terlebih dahulu agar sembuh dari kelahiran sebelumnya sebelum melakukan kehamilan selanjutnya. Lalu akan meningkatkan juga indeks pembangunan dari manusianya sendiri. Yang ketiga, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan. Dengan KB, kelahirannya itu akan terjarak, akan terencana. Jadi, mengurangi kelahiran yang tidak diinginkan, seperti lahir terlalu mepet. Lahir terlalu mepet ini seperti kakak 1 tahun, lalu 1 tahun kemudian ada adiknya lagi. Hal ini tuh akan mempengaruhi bayi tumbuh dan kembang anak tersebut. Lalu yang keempat, akan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Nah, dengan KB, kesehatan ibu dan anak dapat meningkat. Kenapa? Karena jika jarak kehamilan terjarak, ibu akan lebih sehat karena lebih sembuh terlebih dahulu sebelum melakukan kehamilan selanjutnya. Dan si anak akan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, serta tumbuh kembang si anak akan lebih diperhatikan, jadi ibu dan anak akan lebih sehat. Lalu yang kelima, mencegah penularan dari penyakit menular seksual. Manfaat selanjutnya adalah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga. Dengan adanya penjarakan kehamilan dan pembatasan jumlah anak, hal ini akan mengurangi beban keluarga dalam tingkat ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, banyak sekali bukan manfaat dari KB. Untuk itu, bagi calon keluarga atau keluarga baru, baik suami maupun istri, untuk segera merencanakan program dan memilih program KB yang dipilih. Ayo KB untuk keluarga masa depan lebih bahagia. KB 2 anak cukup.